ketika misalkan prianya atau wanitanya memiliki beban hutang yang besar gitu ya. Ya saya tidak menyarankan Anda ini untuk menikah. My Bray, welcome back to Brian Nunggu Channel. Kali ini Brian ini bersama Ko Erik Fitrianto. Betul. Ya. Ko, bagi yang kita sudah berpacaran dan tujuannya untuk menikah, persiapan apa yang harus tolong lakukan untuk menikah pada saat pasangan itu siap? Pada saat pasangan kita sudah siap, dan persiapan apa yang harus kita lakukan? Ya perencanaan di dalam pernikahan itu harus jelas ya. Jelas. Yang pertama stepnya ya pasti harus datang ke kedua orang tua, gitu kan. Tanya apakah kedua orang tua setuju untuk menikah, maksudnya anak-anaknya ini menikah. Nah itu penting. Ketika persetujuan orang tua ini sudah ada, baru masuk ke yang namanya bimbingan pranikah. Ya, nanti di dalam bimbingan pranikah itu sangat membantu baik dari sisi pria maupun dari sisi wanitanya. Nah, banyak pasangan yang melewatkan proses di sini. Akhirnya mereka nikah kok ribet sih, harus bimbingan pranikah. Ya, yang penting jalani aja lah. Ya, yang penting langsung diberkati aja kan, maunya seperti itu kan, maunya cepat instan. Ya justru banyak pasangan yang akhirnya datang ke saya, ya banyak yang ngalamin kehidupan pernikahan yang tidak ideal. Ya karena apa? Di dalam sebuah ikatan atau komitmen, ketika ada masalah, baik pria dan wanitanya akan memiliki beban yang besar. Kan seperti itu. Ya, karena apa? Sudah punya ikatan. Artinya nggak bisa lepas begitu aja. Karena perceraian di dalam Tuhan kan juga itu sebuah dosa. Ya, makanya bimbingan pranikah ini penting. Bagi teman-teman ya yang mau merencanakan menikah, harus mengikuti bimbingan pranikah. Nah, di dalam bimbingan pranikah itu banyak hal yang kita bisa pelajari, ya bisa mengerti kenapa sih pernikahan itu ada. Ya, kenapa pernikahan itu ada? Karena itu idenya Tuhan. Dan pernikahan benar-benar diinisiasi oleh Tuhan bagi pria dan wanita yang dewasa. Kenapa kata dewasa di sini? Artinya bisa mempertimbangkan atau memikirkan langkah yang dibuat atau keputusan yang dibuat itu sebuah langkah yang tepat. Ya, karena banyak juga pernikahan yang mereka yang menikah itu bukan pria atau wanita yang dewasa. Ya, apa yang terjadi? Ya, konflik mereka masih anak-anak gitu loh. Tentang ego. Ya, bahkan yang sudah dewasa pun masih konflik di dalam ego masing-masing seperti itu. Makanya di dalam bimbingan pranikah ini sangat penting. Nanti juga akan diajarin bagaimana menyelesaikan konflik yang baik, bagaimana melihat perbedaan yang ada, bahkan bagaimana cara membangun sebuah kemesraan di dalam hubungan. Nah itu akan diajarin. Dan bagaimana menciptakan keluarga yang mandiri. Ibaratnya seperti kan ketika firman Tuhan mengatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, itu adalah sebuah pembentukan keluarga mandiri. Nah itu pun akan diajari. Ya akan menerima sebuah pemahaman untuk membentuk keluarga yang mandiri. Jadi proses BPN ini sangat penting. Seperti itu. Ya. Kok dalam BPN kita juga harus siap ini ya, dalam membangun hubungan, dalam berpacaran untuk menuju ke pernikahan. Sama yang Koko bilang kemarin, jangan dulu kalau masih ada punya hutang seperti apa? Oh ya. Itu seperti itu kan. Jadi masalah finansial itu masalah yang besar di dalam sebuah hubungan. Jadi ketika misalkan prianya atau wanitanya memiliki beban hutang yang besar gitu
gitu ya. Dan hutang ini bukan hutang untuk usaha, tapi hutang karena mungkin gaya hidup apa dan sebagainya. Ya saya tidak menyarankan Anda ini untuk menikah. Gitu. Kenapa? Karena ya karena yang akan dinikahi secara otomatis akan menanggung beban hutang tersebut. Karena ini hutangnya si A, masa B juga ikut juga keikutan ya Pak. Kalau namanya kasih itu bukan berhutang. Kasih itu bukan berhutang. Kasih itu malah memberi. Kasih itu Jadi, memberi. Ya, Luar biasa. karena ya memang nggak mudah ya bagi ya maaf teman-teman yang di luar gitu kan. Ya rindu pengen punya pernikahan tetapi hari ini masih punya masalah finansial. Percayalah, masalah finansial itu tidak diselesaikan di dalam pernikahan. Iya. Seperti itu. Justru selesaikan dulu masalah finansial, persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Minimal tidak ada hutang, itu bisa untuk melangkah ke dalam pernikahan. Asalkan tidak ada hutang. Kecuali kalau hutangnya itu hutang usaha yang kita masih buat muter ya, dan perputaran kita ini bagus. Dan maksudnya usaha kita lancar, itu nggak ada masalah. Tapi kalau hutang bicara kartu kredit, cicilan apa, karena kita ya gaya hidup kita yang salah, percayalah, maksudnya itu akan jadi beban. Gitu. Dan bagi yang memiliki pasangan seperti itu, pertimbangkan. Kalau hutang, misalnya gini, lagi kredit mobil atau kredit rumah itu bisa nggak? Boleh. Jadi gini, kebutuhan itu kan ada primer, sekunder, sama gaya hidup. Gaya hidup, iya. Kayak itu. Ada investasi juga. Investasi. Nah, kalau memang kita kredit rumah, kredit mobil, sementara pekerjaan kita juga baik, ya, gaji itu cukup, nggak masalah. Nggak masalah ya. Itu bukan dibilang hutang ya? Bukan dibilang hutang, tapi hutang ini yang lebih ke investasi. Apa ya? Ya itu kartu kredit yang akhirnya kita ini nggak bisa bayar lah. Ya terus hutang, berbelit hutang gitu. Atau memiliki hutang di luar ini banyak gitu ya. Banyak hutang di luar ibaratnya seperti itu. Nah itu saya tidak menyarankan untuk kedua ya satu pasang ini, pria atau wanita ini menikah. Seperti itu. Kalau seperti ini kok, oke, kita banyak hutang nih. Si cewek ini, pacarnya kita ini finansialnya bagus, banyak uang. Kita mau nikah sama dia supaya kita mau nikah dengan dia supaya kita pe utang ini boleh dia bantu. Dia bantu boleh selesai. Itu nggak bisa ya kok. Itu nggak gentle namanya. Nggak gentle namanya. Ya, maksudnya karena pada akhirnya seorang pria itu akan menjadi imam dalam keluarga, memberikan nafkah. Jadi kalau di awal aja sudah berhutang dan menikah itu motivasinya biar hutangnya lunas. Ya itu pertanda bahwa ke depan kehidupan keluarga itu tidak akan berjalan dengan sesuai dengan kehendak Allah. Gitu artinya ya si wanita ini salah memilih pasangan. Salah memilih pasangan. Jadi jangan memilih pasangan yang memiliki hutang. Jangan memiliki. Itu akan menambah beban. Itu akan menambah beban. Oke, jadi pada para wanita-wanita yang saat ini nonton, para pria juga toh? Para pria juga. Wanita juga bisa berhutang. Iya, wanita juga bisa berhutang ya kok. Iya, wanita atau pria yang sekarang lagi nonton, jangan menikah dengan pasangan Anda yang saat ini sedang berhutang. Ya, memiliki hutang yang banyak lah. Memiliki hutang yang banyak ya. Lebih tepat. Bentar pas menikah, ingin bantu akang nih sekelar tapi ada pinjam kok pada dia. Ada pinjam kok di bank sana, tapi kartu kredit kok ini. No. Jadi ya, carilah pasangan untuk saling kita melengkapi ya. Bukan melengkapi hutangnya kita. Nah ini saya tambahkan bagaimana sih untuk mencari pasangan hidup yang benar. Ya salah satunya yang di awal tadi pembicaraan, memiliki visi Tuhan yang benar. Dia memiliki visi hidup yang lurus ya, takut akan Tuhan ya, dan benar-benar mengasihi Tuhan. Yang kedua, memiliki pekerjaan tetap
memiliki ya pekerjaan memiliki penghasilan tetap. Yang ketiga tidak memiliki hutang. Itu tidak memiliki hutang. Tidak memiliki hutang. Artinya kenapa? Yaitu karena finansial itu menjadi salah satu faktor penyebab konflik di antara keluarga itu terjadi. Iya. Yes. Seperti itu. Oke, my bray, itulah orang tadi sharing-sharing bareng Ko Erik. Jadi kalau orang mau membangun hubungan, menjalin hubungan dari berpacaran untuk menuju ke pernikahan, kita harus punya visi dulu, ya Ko ya. Dan jangan memiliki hutang, punya tujuan, dan dalam hubungan libatkan Tuhan dalam hubungannya orang. Yes. Ya, karena kalau orang libatkan Tuhan, pasti Tuhan akan mengingatkan orang untuk tidak melakukan ini, untuk tidak melakukan kesalahan yang ini. Ya. Itulah. Oke, my bray, itu saja konten hari ini. Bagi semua kalian yang saat ini nonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Ko Erik. Apa kok? Erik apa? Erik W. Oke, di layar handphone atau layar laptop Anda yang saat ini nonton. Oke, my bray, itu saja. Thank you and God bless you. Dadah.